Hideout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke zodiak kisah asmara 2 lagi untuk hari ini. Zodiak Pisces, gimana kisah asmaranya di pertengahan bulan Oktober 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya, Pisces. Ini kartunya, kita lihat keadaannya asmara zodiak Pisces. Besok kita lanjut ke readingan pesan khusus ya. Buat temanya ada di komunitas, Kak, komen aja mau tema apa. Ini cerita tentang zodiak Pisces ya. Zodiak kedua terakhir di readingan kisah asmara di pertengahan bulan Oktober 2024. 3 kartu pertama kita jadikan jalan cerita. Sebagai jalan ceritanya 4 kartu tentang zodiak Pisces mau ngelakuin apa dari keadaan ini. Terus 4 kartu terakhir tentang keadaan orang yang di-link sama zodiak Pisces ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya, mudah-mudahan banyak hal baik terjadi. Pisces, halo. Apa yang sebenarnya terjadi? Mudah-mudahan Pisces baik-baik aja ya. Pisces, ini kartunya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Halo. Di harapan pasrah sama yang di atas ya. Udah ada takdir, udah ditakdirkan, udah digariskan. Ikutin aja alurnya. Sesuatu yang digariskan nggak semua pasti ya, pasti baik buat kebaikan zodiaknya sendiri. Walaupun kadang kebaikan yang akan dicapai nanti di depan di perjalanannya terasa sakit, tapi harus yakin, Kak, pasti yang terbaik yang dikasih sama semesta, sama yang di atas ya. Kita lanjut ceritanya. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, like, share, komen. Terus aktifkan tombol lonceng ya, lonceng. Karena updatean zodiak terbaru saya update di channel YouTube-nya, sama cerita panjang juga di YouTube semua. Kita lanjut ceritanya. Halo. Ada takdir seperti apa gitu? Pasti kebaikan ya, tentang kebahagiaan yang datang. Ada kebahagiaan yang datang. Walaupun cuma sesaat mungkin ya, tapi kebahagiaan itu mudah-mudahan bisa menyembuhkan perasaan, bisa membangkitkan gairah kehidupan. Tentang kebahagiaan yang datang, Kak, cuman kebahagiaan yang datang kayak kebahagiaan sesaat gitu. Yang ngehalangin apa sebenarnya? Terlalu berat buat ngelewatin apa yang udah selama ini dijalanin. Kayak zodiak Pisces punya rencana kemana, tujuan kemana gitu ya. Kayak ngejalanin teh berat, kayak nggak mampu gitu. Cuman ketolong sama kebahagiaan yang datang mendekat gitu ya. Tentang kebahagiaan. Ini dari alam ya yang ngasih, dari semesta, dari Tuhan. Di saat kitanya lagi berat untuk menuju seseorang, mungkin ya ini terlalu berat buat menuju tujuan. Ada yang pasti tujuin gitu. Ada pasti menuju kemana, target ke seorang yang di-link pastinya ya. Cuman kayak yang berat, tapi di perjalanan itu gitu kebahagiaan datang. Kita lihat ini dari mana datangnya. Kartu paling bawah dari keajaiban, The Magician. Tentang keajaiban datang kalau kakaknya mau berusaha berjuang, ngelakuin berbagai cara gitu, kebahagiaan datang. Walaupun bukan sebagai tujuannya ya, kayak cerita film Sun Gokong mau menuju ke mana gitu ya. Pasti di tiap episode ada cerita-cerita kebahagiaan, walaupun kebahagiaan sesaat. Besok lagi cerita mana, cuman tujuan udah pasti kemana. Berat ya ke tujuan, kalau dipikirin berat. Tapi ada selingan-selingan tentang kebahagiaan yang zodiak Pisces alami mungkin ya. Kita lihat ceritanya seperti apa. Ini kartunya tentang zodiak Pisces ngelakuin apa dari keadaan ini, sama seseorang yang di-link ngelakuin apa dari keadaan ini. Seorang yang di-link yang dituju zodiak Pisces mungkin ya. Kita lihat energinya. Sebelumnya ini nggak akan semua resonate, Kak. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi ya. Ada energi apa aja udah berakhir. Maafkan jika memang kini. Kita lanjut ya. Ini tentang kecurangan yang terjadi di keadaan sebelumnya. Siapa yang curang gitu. Kita lanjut ke Magician. Halo Magician.
tentang keajaiban yang datang, kebahagiaan sementara. Ini kartunya ya, tentang konfirmasi apa, Justice, Magician, ada Justice, ada tabur tuai. Apa yang kita usahakan sebelumnya, sekarang di keadaan ini timbal baliknya itu, tentang kebahagiaan yang terjadi sekarang, mungkin hasil dari jerih payah kemarin gitu ya, dari permasalahan-permasalahan yang datang, sekarang dikasih keajaiban, dikasih kebahagiaan karena kakaknya masih berjuang, zodiak Piscesnya masih berjuang, masih yakin gitu suatu saat nanti apa yang diperjuangkan tentang kebahagiaan sama seseorang, mungkin sama tujuan, akan tercapai kebahagiaannya. Makanya terus berusaha berjuang untuk perasaannya walaupun masalah-masalah datang terjadi ya. Berat. Siapa sih yang nggak berat sama masalah-masalah yang datang? Three of Cups tentang kebahagiaan yang datang, cuman sebagai kebahagiaan sementara mungkin ya. King of Wands ada ketegasan di keadaannya, punya tujuan yang pasti. Oh, ini lebih ke gini ya, godaan mah banyak, cobaan mah banyak gitu, cuman zodiak Piscesnya fokus ke tujuannya, walaupun seperti berat gitu ya, tapi sebenarnya jangan terlalu fokus ke tujuan Kak. Ada cobaan-cobaan di pertengahan jalan pasti datang ya. Lebih baik gitu, lebih baik kalau kita terlalu fokus sama tujuan, sama mau kemana arah tujuan gitu ya, malah ujung-ujungnya jadi malas gitu, karena emang masalah-masalah datang terjadi ya. Jadi nikmatin aja apa yang ada gitu, yang datang. Kenapa ini ada kebahagiaan sementara, siapa tahu gitu ya, bukan siapa tahu, ini ada takdir yang di atas ya, buat menghibur kita di saat kita lagi sedih, susah, galau gitu. Pasti didekatkan sama orang-orang yang emang tepat mungkin ya untuk kebahagiaan, walaupun kebahagiaannya cuma sementara, tapi biar kitanya sanggup lagi buat menuju ke tujuan gitu ya. Dan ini tentang terasa berat ngejalanin tujuan. Berat dari mana? Dari kecurangan yang ada. Ada kecurangan, dicurangi mungkin ya, di keadaan masa lalu ada rasa kalah, di keadaan masa lalu orang down gitu ya, down di keadaan sebelumnya down. Harus bersyukur ya, harus bersyukur sama yang di atas, dikasih kebahagiaan sampai saat ini gitu ya, nggak sampai ke frustasi dikasih permasalahan di keadaan sebelumnya, terasa dicurangi, terasa apa gitu. Bersyukur sama Tuhan, sama keadaan, dikasih jalan gitu ya, buat gini kayak kita tuh berat gitu ya buat ngejalanin sampai frustasi, sampai apa gitu, putus cinta mungkin ya, karena perasaan, karena hati, karena dicurangi tentunya. Tapi sama yang di atas, sama keadaan, didekat-deketin sama orang yang tepat, harus bersyukur. Kita lihat aja dari kecurangan apa sebenarnya yang terjadi di keadaan ini ya, tentang kecurangan, permasalahan terjadi tentang kecurangan, tentang kakaknya masih mau ada tujuan kemana gitu untuk kebahagiaan, masih Queen of Pentacle, ada keinginan untuk bisa ngebahagiain, di perubahan di segi keadaan gitu ya, kayak mau buat ngebahagiain, cuman permasalahan datang karena Piscesnya yang curang, apa Piscesnya yang dicurangin, tentang perubahan yang lebih baik lagi. Ini mah gini ya, ini mah gini, kalau sekarang yang dikasih kemudahan berarti sebelumnya kakak ngusahain yang terbaik gitu. Makanya sekarang buah dari usaha-usaha kemarin, kakak bisa ngerasain apa yang kakak usahakan, bisa nikmatin apa yang kakak perjuangkan. Buat saat ini ada perubahan yang lebih baik lagi, berarti emang di keadaan sebelumnya jadi Pisces ngelakuin hal-hal yang benar, ngelakuin hal-hal yang tepat gitu, walaupun sampai tahu nggak ke tujuannya. Soalnya ini yang ngehalangin berat gitu, mau nyampe ke tujuan. Target dari perubahan ini, dari keadaan ini apa? Ada perubahan baik ya di keadaan Piscesnya, karena emang berjuang. Udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu. Sekarang maju ke depan, apa yang tersisa dari keadaan kemarin kakak ambil buat ke depan, nyari ketenangan ke targetnya, ketenangan di pikiran. Buat apa gitu diam terus di situ, tetap di situ tapi keadaan gak tenang, mending maju ke depan ya, walaupun apa yang kita usahakan belum kelihatan, belum terwujud, tapi intinya yang penting tenangkan aja dulu pikiran untuk kitanya siap lagi maju ke depan. Harus bertahan ya, karena emang udah selama ini kakak lewatin masa mau gitu aja, mau nyerah gitu aja gitu ya. Soalnya kebaikan datang di saat pikiran kakak tenang, nyamankan keadaan pikiran. Kenapa didekatkan sama seseorang, sama orang-orang yang baik gitu ya, yang tepat. Emang kakaknya gigih terus berjuang untuk kebahagiaan yang datang.
kalau menuju ke pasangan, menuju ke orang yang dealing terasa berat ini ya, ada keinginan keadaan sebelumnya juga buat ngasih kebahagiaan apa yang kakak udah dapatkan, apa yang kakak udah miliki, mau berbagi kebahagiaan sebenarnya mau, cuman Nine of Swords ada kegalauan, berarti ada kegalauan, ada kayak memikirkan diri sendiri. Dari mana? Dari the world, dari akhir cerita. Gini, bukan nggak mau ya buat ngasih kebahagiaan, keadaan sebelumnya juga udah memperjuangkan, udah berjuang gitu mau ngasih seseorang di sana kebahagiaan yang berupa keadaan, berupa materi. Tapi ada kesedihan di sini, berarti keadaannya emang nggak baik-baik aja ya. Ngerasain kesedihan, gimana mau bisa ngebahagiain kalau seseorang di sana bikin zodiak Piscesnya sedih. Terus ada energi lebih memikirkan diri sendiri, soalnya apa, the world udah berakhir ceritanya, kayak udah diakhiri siklus sama seseorang di sini gitu, kayak udah berakhir. Jadinya pasti lebih fokus ke diri sendiri. Target kedepannya the world buka lembaran baru, awal baru, cerita baru, kisah baru, percintaan baru mungkin ya. Kita lihat the-nya dari apa. Ini ada akhir cerita. Kenapa banyak ya? Sabar Pisces ya. Akan ada hari yang bahagia di saat yang tepat. Tentang Three of Cups, tentang kebahagiaan sementara. Ada perubahan dari segi keadaan. King of Pentacles mau uang, harta, perubahan ke yang lebih baik lagi dari keadaan yang ada. Targetnya pulang perang bawa kemenangan untuk kebahagiaan semua gitu ya, orang yang di sekitar, orang yang dealing. Walaupun kakak terasa berat buat mencapai ke situ, udah ada akhir cerita, buka lembaran baru, buka siklus baru tentang kebahagiaan yang datang mendekat. Walaupun sementara syukuri gitu ya, untuk kitanya bisa bangkit lagi, soalnya ada perubahan dari segi keadaan. Terus target kedepannya sikopan tentang kebahagiaan untuk semua gitu, bukan cuma kakak yang bahagia tapi orang-orang sekitar kakak. Tentang seseorang yang dealing sama zodiak Pisces udah berakhir ceritanya ya. Cuman kita lihat apa yang terjadi, soalnya ini ada kesedihan, ada sesuatu yang bisa kakak ambil dari pelajaran dari keadaan semua ini. Kita lihat orang yang dealing sama zodiak Pisces ada apa, tentang pondasi hubungan. Tentang pondasi hubungan gini akan ada kebaikan mungkin ya. Mau ngusahain tentang perbaikan dari keadaan zodiak Pisces, nggak ada salahnya gitu ya. Walaupun semua udah berakhir, semua udah berlalu, seseorang di sana ngusahain untuk pondasi hubungan yang tadinya musuhan, mungkin permasalahan terjadi, akan ada perbaikan di pertengahan bulan Oktober ini. Mudah-mudahan ya, doakan aja yang terbaik kak. Soalnya apa, targetnya ke kebahagiaan keluarga, ada anak, keluarga bahagia gitu ya. Ada niatan untuk memperjuangkan perasaan kebahagiaan orang yang dealing sama semua di keadaan ini, sama Pisces, sama keluarga. Mungkin akan ada perbaikan kak. Cuman yang ditakutkan dia apa, dianya nggak yakin, nggak mampu tegas sama pendiriannya, nggak mampu tegas sama apa yang mau dia lakukan, bisa atau nggak, mampu apa nggak. Tapi masalah ketakutan ini ya, dianya nggak bisa tegas, sama pendiriannya, sama apa yang dia mau usahakan. Target kedepannya mau bawa perasaan, permintaan maaf mungkin ya. Kalau seperti ini ada ketulusan, mau datang, ada keinginan, cuman dianya belum bisa nggak yakinin, bisa nggak, mampu nggak gitu, seperti itu. Jadi intinya zodiak Pisces lakukan aja ya kebahagiaan yang datang ini. Buat zodiak Piscesnya kebahagiaan yang datang saat ini ya syukuri. Emang untuk apa ya, biar kitanya bergairah lagi untuk menata masa depan, terutama dari rezeki ya. Soalnya kebahagiaan nggak bisa dipungkiri, semua berawal dari bukan dari mimpi, dari rezeki ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.